Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kalian semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama, kita akan membahas tentang hukum kekekalan massa. Fungsinya atau tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama yaitu untuk lebih mudah mempelajari reaksi kimia. Dan yang kedua, untuk mempelajari perhitungan kimia. Jadi di reaksi kimia itu ada perhitungannya. Nah, untuk lebih pahamnya, bisa kalian lihat. Jadi di hukum kekekalan massa ini nanti kita akan belajar tentang menyetarakan reaksi. Jadi suatu reaksi itu harus disetarakan. Apa sih penyetaraan reaksi itu? Penyetaraan reaksi adalah representasi suatu reaksi kimia dalam bentuk simbol dan rumus kimia, gimana hasil atau produk reaksi dituliskan di sisi kanan. Sedangkan reaksi atau reaktan ditulis di sisi kiri. Misal, gas hidrogen direaksikan dengan gas oksigen, menghasilkan uap air. Jadi di sini gas hidrogennya ini ya, berarti H2 yang berbentuk gas direaksikan tandanya adalah plus dengan gas oksigen, ini O2 yang berbentuk gas, menghasilkan uap air. Menghasilkan disimbolkan oleh tanda panah ke kanan. Uap air yaitu H2O. Nah, penyetaraan reaksi itu adanya hasil dan reaksi. Nah, hasil berarti di sebelah sisi kanan. Sisi kanan berarti ini yang sebelah kanan ini merupakan hasil. Sedangkan yang di sebelah kiri ini disebut dengan pereaksi. Pereaksi atau sebagai reaktan. Jadi yang sebelah kiri adalah pereaksi, yang sebelah kanan adalah hasil atau produk. Dan persamaan reaksi kimia harus dalam keadaan setara. Nah, komponen persamaan reaksi kimia yang pertama adalah angka indeks. Angka indeks adalah menyatakan banyak atom yang berikatan kimia dalam suatu spesies kimia tersebut. Contohnya H2, artinya tersusun dari dua atom H yang saling berikatan. Jadi di sini jumlah atom H-nya itu H berikatan dengan H. Ini berarti H2. Nah, untuk yang O2, artinya tersusun dari dua atom O yang saling berikatan. Berarti O berikatan dengan O. Seperti itu. Kalau misalkan H2O, berarti tersusun dari dua atom H dan satu atom O. Nah, kalau berikatan berarti O, H, dan H. Nah, seperti ini. Ini namanya angka indeks. Sedangkan koefisien, bilangan di sebelah kiri rumus kimia yang menyatakan perbandingan jumlah zat yang bereaksi. Koefisien ini hampir sama seperti yang lainnya ya. Jadi disimbolkan di sebelah kiri rumus kimia. Misal ini ada 2H2 dan 2H2O. Ini 2H2O. Berarti di sini ada 2H2. Berarti H2-nya ada 2. Kalau 2H2O berarti H2O-nya juga ada 2. Nah, kemudian yang ketiga ada fasa, wujud zat yang dinyatakan dalam simbol. Nah, ini ada S, L, G, dan AKI. S itu berarti berupa padatan atau solid, dari kata solid, sedangkan L berarti dari kata liquid yang artinya adalah berbentuk cairan, G berarti adalah berbentuk gas, Aki berarti berupa larutan atau aqueous, larutan. Jadi ini fase ini dituliskan di setelah rumus kimia. Jadi ini misal kayak seperti tadi ya,
gas hidrogen, berarti hidrogen dalam bentuk gas. Kemudian direaksikan dengan gas oksigen, berarti di sini ada O2 gas dalam bentuk gas. Ini juga uap air dalam bentuk gas. Ini dituliskan kecil atau di bawah, lebih ke bawah daripada rumus kimianya ya. Atau setara dengan ini, angka indeks. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, ini rumusnya jumlah unsur di sebelah kiri itu sama dengan jumlah unsur di sebelah kanan. Di sini kalian paling tidak harus sudah mengetahui nama-nama unsur atau simbol dari unsur atau rumus kimia. Misal kayak ini tadi H2 berarti dia hidrogen, O2 berarti dia oksigen, H2O berarti dia uap air. Nah, kita coba dari sini. Jumlah unsur O di kiri sama dengan 2 dan di kanan sama dengan 1. Kita lihat, ini kan O. O-nya di kiri berarti kalau ada angka indeks di bawah, berarti O-nya kan ada 2 nih, kayak tadi. O. Berarti O-nya ada 2. Berarti di sini sebelah kiri dan kanan, maksudnya itu sebelah reaksi atau reaktan itu sama dengan jumlah unsur di sebelah kanan atau hasil. Di kiri apa ini anak panah dan di kanan anak panah. Jadi di sini O-nya itu jumlahnya ada 2 di kiri. Sedangkan di kanan jumlahnya ada 1. Kita lihat di sini ada berapa O-nya? Hanya ada 1. Nah, berarti ini kan nggak sama nih. Biar sama atau biar setara, maka 1 dan 2 disetarakan berarti menjadi 2 kan? 2, hasilnya 2 nih. Di sini ada 1, berarti dikali berapa biar sama menjadi 2. Nah, dikalikan 2 kan. Berarti 2 ini boleh kalian tulis sebagai koefisien H2O. Jadi di sini untuk menyetarakan suatu persamaan reaksi, kalian hanya boleh menambahkan koefisien aja. Nggak boleh menambahkan angka indeks yang di belakang ini ya. Karena ini sudah merupakan rumus kimianya. Jadi kalian cuma boleh menambahkan angka 2 di depan H2. Jadi persamaan reaksinya jadi seperti ini. H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, setelah selesai, kan O-nya berarti di sini kalau ada angka 2 atau kalau ada koefisien di depan rumus kimia, berarti ini seperti di SCTP. 1, 2. Nah, di sini kan hanya ada berapa? 2. Nah, di sini hanya kan ada 2 nih. 2 dikalikan 2. Berarti ada berapa? 4. Nah, sedangkan O, ini kan belum dikali 2 nih. O-nya tadi berarti 2. Nah, di kanan berarti jumlahannya itu ada 4. Sedangkan di sebelah kiri jumlahannya ada berapa nih? Cuma ada 2. Ya kan? Berarti H di kiri adalah H di kiri 2, sedangkan H di kanan ada 4. Mana yang lebih besar? 4 kan? Berarti bisa disetarakan dengan dikali berapa? Dikali 2. Jadi yang ini, 2 ini bisa kalian tuliskan sebagai koefisien H2. 2 kali 2 jadi 4. Nah, seperti ini jadinya. 2H2 direaksikan dengan O2 menghasilkan 2H2O. Nah, di sini kan ada koefisiennya nih. Berarti tinggal kalian kalikan aja. 2 dikali 2, 4. Di sini 4, O-nya di sini 2, ya kan? Nah, sedangkan H di kiri, di sini kan tadi di SCTP nih. 2 kali 2 juga 4. O-nya di sini kan cuma 1. 1 dikali 2, maka 2. Jadi sudah setara ini. Nah, ini yang benar. Persamaan reaksi yang benar. Seperti itu. Kemudian, ini. Cek dengan bantuan tabel ini. Nah, kayak tadi ini dicek 2H2, berarti di sebelah kiri hanya berapa? 4, sama kan? Terus yang di sebelah kanan 2H2. Sama kan kayak tadi ya.
Dicek 2 dikali H2 berarti di sini ada 4. Di kanan berarti 2 H2 4 juga. Nah, ini udah sama. Terus O di sebelah kiri di sini ada 2. Nah, yang di kanan kan ini di SCTV. Berarti di sini juga ada 2, berarti sudah sama. Nah, ini berarti persamaan reaksi yang sudah setara. Ini ada contoh lagi. Sini ada Al2O3 ditambah HCl menghasilkan AlCl3 plus H2O. Biar lebih mudah, karena ini kan ada banyak nih rumus kimianya, kalian boleh menambahkan memberi koefisien reaksi dengan variabel sembarang, misal A, B, C, D, dan seterusnya. Di sini contohnya bisa kalian tambahkan, di sini ada A, B, C, dan D. Menyusun persamaan matematis berdasarkan kesamaan jumlah unsur kiri dan kanan. Jadi tinggal kalian kalikan aja. Misal ini kan ada A, Al berarti sebagai aluminium ya. Aluminium sebelah kiri itu ada berapa? Berarti dikalikan aja nih SCTV. Nah, ini kan ada A. Di sini ada angka indeksnya 2. Berarti 2 dikali A. Nah, maka di sini 2A. Terus di sini ada yang sebelah kanan, aluminiumnya. Di sini kan ada C. Koefisien C. Berarti di sini kan nggak ada angka indeksnya nih, dianggap 1. Berarti 1 kali C ya C. Gitu. Terus O di sini berarti ada 3 dikali A, maka 3A. Terus O di kanan ada di SCTV, maka di sini kan nggak ada angka indeksnya, berarti 1 kali D. Di sini D. H di sini ada berapa? Di SCTV lagi, berarti hanya di sini ada B doang. Terus hanya di kanan ada 2 kali D, maka 2D. Terus CL-nya 1 dikali B, maka di sini B. Nah, terus CL-nya di kanan, di sini ada 3. Ada angka indeks 3 dikali C, maka di sini 3C. Nah, karena jumlah unsur di kiri dan di kanan harus sama, maka persamaan matematisnya dapat ditulis sebagai berikut. Berarti di sini 2A sama dengan C. 3A sama dengan D, B sama dengan 2D, B sama dengan 3C. Nah, dari sini bisa kalian temukan persamaan-persamaan yang lainnya. Contohnya ini. Nah, biasanya dipilih dari simbol zat paling kompleks. Misal kita asumsikan variabel A sebagai koefisien yang paling kompleks ya. Jadi ini, jadi kalian selesaikan dulu misal dari variabel rumus kimia yang A. Terus nih dianggap sama dengan 1. Berarti 2A sama dengan C. Berarti A dianggap 1. Sini A-nya dianggap 1. A berarti dianggap sebagai 1 ya. A sama dengan 1. Ini 2A berarti sama dengan C. 2 kali 1, maka ketemu C sama dengan 2. 3A sama dengan D. Berarti 3 kali A, 1 sama dengan D. Berarti D sama dengan 3. B sama dengan 2D. Nah, di sini B dikali D. D-nya di sini kan ada D-nya di sini ada 3, berarti disubstitusikan, langsung dimasukkan di sini. 2 kali 3 sama dengan 6. Persamaan ini tidak perlu diselesaikan karena B dan C sudah diketahui. Nah, berarti kalian nggak perlu substitusi lagi ke semua persamaan tadi. Sudah ketemu. A berapa, B berapa, C berapa. Ganti variabel sembarang dengan angka koefisien yang telah diperoleh. Jadi misal tadi, ya berarti A sama dengan 1, B sama dengan 6, C sama dengan 2, D sama dengan 3. Jadi persamaannya menjadi Al2O3 ditambah direaksikan dengan koefisien B-nya berapa nih? 6. Berarti 6
HCl menghasilkan di sini koefisien C di sini adalah 2, menghasilkan HCl3 ditambah 3H2O. Nah, berarti persamaan reaksinya jadi seperti ini. Al2O3 ditambah 6HCl menghasilkan 2AlCl3 plus H2O. Kemudian, hukum kekeralan massa atau hukum Lavoisier dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi harusnya sama dengan massa zat setelah reaksi. Jadi misal nih, 12 gram magnesium bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 2 gram magnesium. Sehingga 12 gram magnesium bereaksi dengan 10 gram oksigen menghasilkan 20 gram magnesium oksida dan sisa 2 gram oksigen. Oke, di sini misal 12 gram magnesium bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 20 gram magnesium oksida. Jadi di sini ada magnesium ditambah solid ditambah dengan oksigen U2 menghasilkan MgO, menghasilkan magnesium oksida. Nah, ini kan belum setara nih, disetarakan dulu. Mg di sebelah kiri ada berapa? 1. Di kanan juga ada 1. Nah, O di sebelah kiri ada 2, karena ada angka indeksnya 2. Di sebelah kanan hanya ada 1. Biar setara jadi sama-sama 2, jadi di sini boleh ditambahkan koefisien sebesar 2. Nah, ini kan di SCTV nih. Nah, berarti di sini jadi 2 nih. Punya Mg-nya juga jadi 2. Nah, maka yang di sebelah kiri Mg-nya hanya 1 nih. Berarti kalian kali berapa biar jadi 2? Kalian tambahkan di sini koefisiennya 2. Jadi persamaannya. Jadi persamaannya menjadi 2 Mg ditambah O2 menghasilkan 2 MgO. Nah, rumus dari hukum Lavoisier ini, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Jadi dimisalkan di sini misal 12 gram magnesium. Berarti di sini ada 12 gram magnesium dengan 8 gram oksigen. Menghasilkan berapa di sini misal? Ini nggak diketahui ya misal. Nah, kan pakai rumus yang ini. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Nah, massa sebelum reaksi itu kan ada ini reaktannya. Berarti massa Mg ditambah massa O2 menghasilkan massa MgO. Jadi di sini ada 12 gram ditambah 8, hasilnya harus 20 gram. Sama kan? Nah, yang di opsi kedua ini 12 gram magnesium bereaksi dengan 10 gram oksigen. Nah, hasilnya harus tetap 20 gram karena di sini ada tulisannya sisa 2 gram oksigen. Jadi misal ini tadi yang di opsi kedua kan 10 gram nih. Kalau sisanya 2 gram berarti kan tetap jadi 8 gram. Oke, sekian video pembahasan tentang hukum kekekalan massa. Nanti akan bukan melanjutkan ke hukum-hukum dasar kimia yang lainnya. Sekian, baru akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.